Pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang materi mekanika. Mekanika menurut pandangan dari beberapa siswa itu mengatakan bahwa rumus-rumus yang ada di dalamnya itu sangat banyak, sulit untuk dihafal dan bingung untuk menggunakan. Itu pandangan-pandangan dari siswa itu sendiri. Perlu kalian ketahui bahwa untuk mekanika, semua soal mekanika benda gerak itu rumusnya hanya ada 3 sebenarnya. Pertama adalah ini seperti yang dituliskan dalam papan, di situ bahwa VT sama dengan V0 plus minus A kalikan T. ST sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Dan 2AST sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat. Ini rumus baku yang perlu dipahami dan harus dihafal. Dari rumus tadi, kalau kita dihadapkan dengan soal mekanika, kalimat yang pertama itu biasanya kalian ditunjukkan harga percepatan dengan simbol-simbol besaran kecepatan awal, kecepatan pada waktu, dan waktu. Atau kecepatan awal, kecepatan pada jarak, dan jarak. Lalu bagaimana untuk mencari harga percepatan? Rumusannya dari situ. Kalau yang dikatai adalah kecepatan awal, waktu, dan kecepatan akhir, berarti pakai rumus A sama dengan VT min V0 dibagi T. Bagaimana sekarang kalau yang diketahui adalah kecepatan awal, kecepatan akhir, kemudian jarak? Maka rumus yang dipakai mencari percepatan A sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat dibagi 2S jarak. Itu untuk percepatan yang kita cari. Kemudian kita lanjut kalimat berikutnya. Kita ditanya apa? Jarak pada waktu berapa? Kalau yang ditanya jarak pada waktu berapa, ST sama dengan V0 kalikan T, T waktu yang ditanya di situ, plus minus setengah AT kuadrat. Itu untuk mencari harga jarak. Itu yang harus kalian pahami, cara menggunakan rumusan seperti itu. Bisa lancar mengerjakan soal karena latihan. Oleh karena itu, berilah kesempatan, berilah waktu untuk mencoba latihan-latihan soal itu sampai betul-betul paham dalam penggunaan. Ingat, rumus yang kalian gunakan di dalam menyelesaikan di sini itu hanya ada 3. Untuk kali ini saya akan tunjukkan bagaimana sekarang cara menyelesaikan tentang soal itu sendiri. Kalau misalnya di sini di papan ada benda bergerak kecepatannya 2 meter per detik. Lalu pada waktu 5 detik kecepatannya menjadi 4. Waktunya itu 5, jadi V5 di situ untuk mempermudah dalam mengingat T sama dengan 5. Maka karena yang diketahui kecepatan awal, lalu waktu pada waktu 5 detik dan waktu, berarti kita tulis 4 waktu 5 detik dikurangi 2 dibagi 5. Kemudian ditanya apa? Kecepatan. Lalu waktu, kecepatan kemudian jarak. Nah, pada saat kecepatan yang ditanya, jarak yang ditanya, pada waktu berapa itu harus kita paham. Oh, ternyata waktunya 8 detik. Berarti di dalam menyelesaikan, kalau kecepatan, berarti VT-nya kita ganti angka 8 biar kita tidak salah. Kemudian V0 plus A kalikan T.
Bagaimana sekarang kalau jarak pada waktu 8 detik? V0T plus setengah AT kuadrat dan seterusnya. Itu tahapan-tahapan di dalam penyelesaian soal tentang mekanika. Mudah-mudahan dari penjelasan yang saya kemukakan di sini banyak sedikitnya bisa membantu kalian. Berlatih ini merupakan kunci untuk sukses, dan kalian jangan takut dengan bermimpi. Makin tinggi mimpi kalian, insya Allah itu nanti bisa tercapai. Mimpilah setinggi langit, kalau gagal jatuh paling di bintang. Itu prinsipnya. Jangan takut gagal, ya. Gagal sekali dua kali itu hal biasa. Jadi itu yang perlu diingat, sukses itu karena mengalami kegagalan. Selamat mencoba dari soal-soal mekanika, dan kalau misalnya ada keluhan, ada permasalahan yang perlu ditanyakan, kalian bisa komentar di podcast di sini. Lain waktu kita akan bisa membahas bersama-sama. Dan jangan sampai lupa, tolong di subscribe podcast ini biar saya tambah semangat di dalam menjelaskan tentang materi fisika. Ini adalah awal, besok kita akan lanjut lagi sambil menunggu komentar dari pemirsa semuanya. Sekian, terima kasih.